Tapi kan, iya kalau kayak gini, aduh, solusinya gimana ya dari pemerintah ya? Karena kan banyak yang harus dibenerin ini, infrastruktur Kalau saya jalan. solusinya pasti pemerintah akan pakai APBN. Ya ujung-ujungnya gitu ya. Iya. Kadang mau apa? Mau pakai dana apa lagi? Berarti efisiensi untuk lini yang lain. Iya. Ya itu. Termasuk daerah harus Nanti kreatif. kan nanti minta persetujuan DPR kan, yang kita DPR-nya setuju atau tidak. Tapi dengan statement Pak Purbaya itu, Pak Purbaya kan mewakili pemerintah. Dan dia bilang waktu itu bahwa saya hanya mendengar dan mengikuti presiden. Semua yang saya lakukan itu semua atas perintah presiden. Yang lainnya saya nggak peduli. Artinya dengan Purbaya ngomong begitu, itu udah setuju presiden bahwa APBN tidak bisa digunakan untuk membayar utang kereta api cepat. Tinggal bagaimana solusi pembayarannya, ya nanti dicari solusinya. Kayaknya itu ditegesin juga deh sama Mensesnek Prasetyo tadi. Dia bilang kan WUS ini memang jadi moda transportasi, bantu aktivitas segala macam, tapi beban keuangannya kita carikan jalan keluar. Saya nggak tahu jalan keluarnya apa selain dana APBN. Ya kalau pakai Danantara ya siap-siap Danantara membiayai proyek yang tiap bulan rugi gimana tuh. Buat pebisnis punya proyek nih, kita bayar tapi rugi. Itu nyesek juga. Iya. Gitu. Nyesek juga. Jadi kalau ingin melawan rakyat, melawan netizen yang udah lagi kesal-kesalnya sekarang, ya udah silakan aja bayar pakai APBN. Tapi ingat, ini akan tercatat sebagai sejarah bahwa pemerintah ini ikut membantu sebuah proyek yang tidak layak untuk dibiayai oleh APBN. Kalau begitu udah nggak B2B lagi ya Mas ya? Udah nggak B2B lagi. Saya inginnya tiba-tiba Pak Prabowo bilang kembalikan kereta cepat kembali ke kesepakatan awal, bisnis to bisnis. Top tuh kalau kayak gitu. Gimana? bisa banyak di penjara itu. Gimana? Itu. Saya cuma khawatir. Dulu ada yang mengingatkan nih, Yud. Kalau misalnya tidak pakai APBN, bisa, nggak apa-apa. Cuma nanti akan dibayar pakai saham. Saham dari PT KAI. Jadi nanti saham PT KAI itu berapa persen dimiliki oleh pemerintah Cina untuk bagian dari pembayaran hutang. Jadi hutang bayar pakai saham. Wah seru nih. Untuk part yang itu tuh. Iya, itu ada yang bilang begitu. Saham PT KAI. PT KAI kan ada sahamnya nih. Ya. Dibeli oleh Cina. Dikhawatirkan begitu. Karena cuma itu satu-satunya kalau nggak pakai APBN. Pakai Danantara misalkan, cuman kan mungkin nggak semua. Otomatis nanti ketika ini punya programnya sendiri, program kerjanya sendiri, ini bisa ke Cina. Oh iya. Nggak murni ke nggak murni. APBN nantinya tuh. Itu dikhawatirkan kemarin. Khawatirnya ini bagian dari penguasaan moda transportasi milik rakyat ini. Kalau misalkan utang nggak, kan utang kan tercatat loh, ini resmi loh. Dan negara menjamin loh. Nah itu loh, saya cuma mengingatkan buat anggota DPR periode lalu, Anda ikut menyetujui penjaminan penggunaan dana APBN untuk kereta cepat, dan Anda mengiyakan penjaminan untuk membayar seluruh hutang dengan menggunakan APBN. Hati-hati. Berarti maju kena mundur kena, Mas Iya, Gai. kayak Dono Kasino Indro. Maju kena mundur kena. Salah satunya ya itu, nanti Cina dikasih saham tuh. Berapa persen milik PT KAI. Jadi untuk kan biasa gitu kan. Untuk nggak mau bayar utang, ya udah kasih gua aja saham 20%. Nanti rugi lagi, mana saham lagi 10%. Rugi lagi, bayar lagi saham, lama-lama mayoritas. Itu yang kita khawatirkan. Atau ini kali ya, gitu. ada deal lagi gitu, deal ulang dengan Cina untuk pembayaran utang ini. Jadi skemanya nanti apa, cicil berapa gitu. Iya. Bisa Dan juga. yang saya heran ya, udah rugi, kita akan bikin kereta cepat Jakarta Surabaya. Nambah lagi saya bilang. Dan mereka sama Cina lagi. Yang ini aja nggak beres, apalagi yang nanti, dan itu lebih jauh biayanya, lebih mahal pasti barangnya. Saya nggak ngerti deh, nggak habis pikir gitu. Cuma KRL aja lah.
Jakarta Bandung bisa Kemarin itu, juga. Yud, orang-orang nganggap gini, daripada pemerintah ngeluarin duit 118 triliun hanya untuk proyek Jakarta Cepat, kereta Jakarta Bandung yang orang banyak menggunakan transportasi lain, ya kan? Mendingan pemerintah memperbaiki dulu tuh jalur KRL yang sangat diminati. Jakarta Bogor, Jakarta Tangerang, Banten, itu kan paling diminati tuh. Ya. Itu aja dulu perbaiki, diperbanyak relnya, kalau perlu di fasilitasnya dibagusin, kereta apinya dibanyakin, daripada bikin kereta cepat yang orang-orangnya tertentu dan manfaatnya belum terasa sampai sekarang. Tapi kan yang namanya proyek, Yud, kadang orang nggak dengar lagi omongan rakyat, karena di kepalanya proyek. Kalau proyek itu ya pasti ada uangnya. Padahal KRL tuh bener loh, itu favorit warga loh. Bukan favorit lagi. Udahlah. Cuman perlu ada edukasi ke bapak-bapak, ibu-ibu yang buru-buru supaya nggak serobotan. Ya, itu kan serobotan karena jumlah keretanya terbatas. Terbatas. Coba kalau jumlah keretanya banyak, kan asik sebenarnya. Ya, jadi kadang waktu itu kita berpikir sebenarnya orientasi pembangunan infrastrukturnya Pak Jokowi waktu itu orientasinya kemana sih? Orientasinya kepada masyarakat, kepada investor, kepada siapa gitu. Kalau kepada rakyat ya udah perbaiki aja infrastruktur yang rakyatnya butuh banget. Gitu. Itu yang paling penting. Stasiun Tanah Abang aja kan viral. Masyarakat seneng banget. Iya, makanya. Udah jadi bagus. Manggarai, segala macam. Itu kan lebih oke gitu. Lebih disukai daripada bikin kereta cepat yang orang kesana ya orang-orang tertentu aja yang jangan sampai dia kita bikin proyek hanya untuk kepentingan segelintir orang. Ini kan teknologi ya. Kalau teknologi itu kan sesuatu yang ibaratnya kemajuan. Berarti kan, wah ini bagus nih, menjadi sebuah legacy. Berarti keren. Ini berkat. Iya. Gimana ya aku nanyanya? Cuman keren-keren doang ya? Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Cuman buat legacy tapi pakai duit rakyat. Merugikan rakyat. Kalau legacy itu sama sekali tidak pakai duit masyarakat, bener-bener bisnis to bisnis. Jadi pembangunan itu dilakukan oleh pengusaha, pengusahanya untung, kotanya maju. Itu yang benar. Kalau kita pakai duit rakyat, duit APBN, utangnya kotanya maju, utangnya juga nambah. Nah, itu yang paling mengerikan. Jadi harapan kita nih ke depan, pemerintahan Prabowo Gibran jangan diulangi lagi kasus seperti ini. Ya. Sebuah proyek yang hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu yang tujuannya tidak jelas buat apa, tapi dipaksakan dibangun. Karena dulu saya sempat dengar ya, ada satu maskapai di Indonesia yang setiap tahun dapat penyertaan modal negara, penyertaan modal pemerintah. Rugi disuntik lagi. Ada nih maskapai nih, rugi disuntik lagi. Pokoknya gambar ini logonya burung, suntik di ini lagi. Terus kita tanya nih, saya waktu masih liputan di DPR, saya bilang, Bang, ini perusahaan rugi terus. Apa sih DPR nyuntikin lagi dana? Jawabannya apa Mas Gaib? Habis kalau ini tutup, kita udah DPR ke daerah naik apa? Lu. Coba tuh bayangin. Kok itu gitu? Real tuh. Masa kita mau naik kapal sebelah, bahaya lah kalau jatuh gitu. Ya, rakyat juga naik itu. Iya, makanya gitu. Jadi ini saya bilang, buset ya, sampai sebegininya ya. Jadi makanya wajar kalau sekarang dia nggak untung. Tiap rugi disuntikin dana, ganti manajemen, rugi lagi suntikin dana, ganti manajemen. Udah gali lubang tutup lubang aja. Duit rakyat habis hanya untuk mengurus satu perusahaan yang tidak pernah untung, tapi tetap bagi bonus, bagi tentim, bagi-bagi semua. Nah itu yang sekarang ini lagi dengan alasan itu bermanfaat untuk anggota dewannya sendiri gitu. Makanya sekarang kan Pak Prabowo lagi berusaha untuk memperbaiki BUMN, tantim-tantimnya segala macam tuh dihilangkan, komisaris juga harus jelas pekerjaannya. Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, jangan sampai duit yang banyak itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang kaya dia, yang bahagia dia, yang sengsara rakyat. Udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu sekarang.